Dan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, balasan yang terbesar adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang mulia ini, di detik yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan di bulan yang mulia ini, hendaklah kita selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Taqwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Taqwa dalam artian engkau melaksanakan semua amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu amalan lisan kita, baik itu amalan hati kita, ataupun amalan anggota badan kita. Dan ketika kita melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka tarju thawaballah, dalam rangka kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah, engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah, baik maksiat lisan, hati ataupun amal perbuatan atau amal anggota badan kita. Ala nuri minallah, di atas cahaya Allah, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhafu iqaballah, dalam rangka engkau takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, dan kita telah sampai di tanggal 6. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki hari yang bersejarah, hari yang mulia. Sebelum hari yang mulia tersebut kita masuki tanggal 9 nanti, 9 Dzulhijjah, maka kita orang-orang atau hamba-hamba Allah yang belum bisa melaksanakan haji disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Kemudian esok harinya kita melaksanakan ibadah kurban. Maka ketika kita mendengar ibadah kurban atau ketika kita masuki bulan Dzulhijjah, maka sering sekali kita mendengar nasihat para ulama, para guru kita, para ustadz kita
mengenai ibadah kurban. Maka dari itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini khatib ingin menyampaikan dua kisah yang agung, dua kisah yang mulia, atau dua kisah yang sangat bisa mengambil, kita semuanya bisa mengambil faedah di dalam dua kisah tersebut. Yang pertama, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita ketahui bersama Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah setiap harinya agar dia diberi keturunan yang soleh. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah doa beliau, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang soleh. Dan alhamdulillah Allah berikan dia keturunan yang soleh yang bernama Ismail. Akan tapi ketika anaknya tersebut tumbuh dewasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini tertuang di dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fanzur madza tara." Inni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail telah tumbuh dewasa dan Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, aku melihat, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka perhatikanlah apa yang menjadi pendapatmu." Ini Allah perintahkan kepada hambanya yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpinya. Salah satu wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi yaitu dengan wasilah mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anak yang dia cintai, anak yang dia tunggu-tunggu. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang mengenal Allah, maka dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita melihat sosok manusia yang betul-betul memahami Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul mencerminkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Lihatlah perkataannya, qala ya abati if'al ma tu'mar. Dan Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku yang tersayang, kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan. Satajuduni insyaallah minas salihin, minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku insyaallah dalam menjadi hamba yang sabar. Ini jawaban hamba Allah yang sabar. Anak yang soleh, keturunan yang soleh, yang selalu ayahnya dan ibunya berdoa meminta kepada Allah anak yang soleh, dan Allah berikan dia Nabi Ibrahim anak yang soleh. Akan tetapi Allah perintahkan ayahnya untuk menyembelih anaknya sebagai ujian. Apakah Nabi Ibrahim mencintai anaknya ataukah mencintai Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia memilih anak yang dia cintai ataukah dia memilih perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan ternyata Nabi Ibrahim memilih perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah di atas para makhluk yang lainnya, walaupun itu anak dan istrinya. Kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua tentang seseorang juga yang mempersembahkan anaknya untuk berhala, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu cerita Abdul Muttalib, yang mana Abdul Muttalib adalah seorang pemimpin Bani Quraisy pada saat itu.
Abdul Muttalib ini adalah orang yang pertama kali mendapatkan atau menemukan sumur Zam-Zam, yang mana sumur Zam-Zam pada waktu itu terkubur kurang lebih sampai 300 tahun. Dan Abdul Muttalib lah orang yang pertama kali menemukan sumur Zam-Zam, dan dengan itu dia diangkat menjadi pemimpin bagi kaumnya. Kemudian ketika dia menjadi pemimpin di antara kaumnya, maka dia bernazar, aku akan ingin memperkuat kekuatanku dengan memiliki anak yang banyak. Dan dia bernazar kepada berhala, ketika aku memiliki anak laki-laki 10, maka satu di antara anak tersebut aku persembahkan untuk berhala, aku sembelih untuk berhala. Maka dengan berjalannya waktu, Abdul Muttalib banyak memiliki anak laki-laki sampai 10. Maka ketika anaknya ini tumbuh dewasa, Abdul Muttalib menceritakan bahwasanya dahulu dia pernah bernazar kepada berhala yang ada di sana untuk menyembelih anaknya. Maka diundilah anak-anaknya tadi, siapa yang ingin disembelih untuk berhala tadi. Ternyata yang keluar adalah Abdullah. Dan Abdullah ini adalah anak kesayangan Abdul Muttalib. Maka waktu itu Abdul Muttalib pun gelisah, ragu. Akan tetapi seorang pemimpin yang sudah bernazar, pantang baginya untuk membatalkan nazarnya. Maka anaknya yang bernama Abdullah tersebut pun ingin disembelih, dibawa ke hadapan berhala tersebut. Akan tetapi orang-orang di zaman tersebut mendatangi Abdul Muttalib untuk mencegah dia menyembelih anaknya. Kenapa engkau menyembelih anakmu? Karena aku bernazar bahwa aku akan menyembelih anakku ketika aku memiliki anak laki-laki 10. Maka orang-orang yang dekat dengan dia menyarankan atau bernegosiasi, jangan sampai engkau membunuh anakmu, karena engkau adalah pemimpin, dan apabila engkau itu pemimpin dan engkau melaksanakan perkara ini, maka orang-orang yang engkau pimpin akan mengikutimu. Maka dibawalah ke seorang dukun di kota Yasrib atau dikenal kota Madinah di zaman sekarang ini. Mendatangi dukun agar bagaimana Abdul Muttalib tidak menyembelih anaknya. Sehingga dukun tersebut menyarankan, memberikan solusi bahwa akan diundi anaknya yang bernama Abdullah dan 10 ekor unta. Yang mana di waktu itu orang yang membunuh di zaman itu dietnya adalah 10 ekor unta. Maka diundilah, apabila yang keluar nama Abdullah, maka Abdul Muttalib akan membayar 10 unta. Apabila yang keluar 10 unta, maka Abdullah tidak jadi disembelih, maka Abdul Muttalib membayar 10 unta. Maka undian pertama keluar yang namanya Abdullah. Maka Abdul Muttalib menyiapkan 10 ekor unta. Dan terus sampai 9 kali yang keluar adalah nama Abdullah. Berarti Abdul Muttalib menyiapkan 90 ekor unta. Dan yang ke-10-nya, maka yang keluar adalah unta 10 ekor tadi. Sehingga genaplah menjadi 100 ekor unta. Maka Abdullah tidak jadi disembelih untuk berhala. Ini kisah yang kedua. Dua kisah ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama ingin menyembelih anaknya. Akan tetapi yang satu untuk Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sesembahannya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan tauhid, mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, penyembahan atau menyerahkan sesembahan untuk selain Allah. Dan ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua kisah yang harus kita kenal, dan untuk anak-anak kita pun juga harus kita kenalkan. Dan di dalamnya insyaallah memiliki hikmah yang sangat banyak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah dari dua kisah yang telah kita sampaikan tadi di khutbah pertama, yang pertama adalah bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah yang selalu menegakkan tauhid di dalam dirinya, selalu memperjuangkan tauhid di dalam kehidupannya, baik itu dalam kehidupannya ataupun di dalam rumah tangganya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dalam menegakkan tauhid. Wa id qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Allah taala berfirman, dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, wahai ayah, apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku melihat engkau dan kaum-kaummu di dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim selalu mendakwahkan tauhid, baik itu kepada ayahnya dan keluarga-keluarganya. Maka inilah pelajaran bagi kita semuanya, siapapun kita, terutama kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pendakwah, haruslah menegakkan tauhid dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya dengan tauhid inilah kita menjadi masyarakat yang baik, kita menjadi pribadi yang mulia. Dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita kaum yang bermartabat, kaum yang mulia di atas kaum-kaum yang lainnya. Dan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, balasan yang terbesar adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik dirinya dan keluarga-keluarganya dan anak keturunannya agar mereka semuanya dijauhkan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah yaitu ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diperintahkan untuk menyembelih anak yang dia sangat cintai, dan dia memilih perintah tersebut, langsung sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa khalafna. Kami mendengar, kami taati, bukan kami mendengar tapi kami selisihi. Ini ciri orang yang mulia, ciri orang yang soleh, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dengan suatu perkara, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan hanya mendengar, akan tapi dia selalu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang parah sampai-sampai dia mempreteli agama Allah. Ketika Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan sesuatu, dia memilih perintah yang lain. Jangan sampai kita seperti itu. Apabila Rasul dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita suatu perkara, maka kita taati dan patuh. Jangan kita memilih jalan yang lain. Jangan sampai kita menyimpang dengan jalan yang lain. Dan hendaklah kita juga sebagai orang tua berhati-hati untuk mencari ilmu. Jangan sampai kita salah memilih guru, salah memilih panutan, karena panutan itu sangat berpengaruh dalam diri kita. Kalau kita salah memilih guru, salah memilih ustadz, maka konsekuensinya juga kita akan menyimpang. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasannya di dalam kisah ini pun mengajarkan bahwasannya Nabi Ibrahim sangatlah mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Karena bentuk kecintaannya, Nabi Ibrahim memberikan kecintaannya kepada Allah di atas kepada yang lainnya. Begitu juga kita. Hendaklah kita jangan sampai
kecintaan kita kepada istri dan anak kita mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, hendaklah kita melaksanakan ibadah dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkurban, janganlah kita hanya memikirkan gengsi saja. Wah, tetanggaku sapi atau kambing, maka aku harus lebih daripada dia. Jangan. Hendaklah kita betul-betul berkurban itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa betul-betul kepada Allah. Kita ikhlas melaksanakan kurban bukan untuk mencari pamer atau untuk mencari sanjungan manusia. Ingatlah Nabi SAW bersabda, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Kata Rasulullah SAW, tidak akan sampai daging-daging kurban tersebut ataupun darah-darahnya tidak akan sampai mencapai keriduan Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian semuanya, kata Rasulullah SAW. Dan ingat, ibadah kita yang kita kerjakan tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita beribadah tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menghadirkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah atau sesembahan atau sesembelihan dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka dari itu kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah niat kita di dalam berkurban. Jangan sampai niat kita tercampur dengan riya, tercampur dengan sum'ah, tercampur dengan ujub. Kemudian yang terakhir, ibadah kurban adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang kita laksanakan adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siapapun kita, semuanya pasti dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan nyaman ataupun tidak nyaman, baik dalam keadaan kondisi sekarang ini dalam kondisi wabah ataupun tidak, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Maka dari itu janganlah kita pelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mau berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tancapkan dalam diri kita bahwasanya Allah selalu memberikan kita nikmat, dan dengan nikmat tersebutlah kita belajar bersyukur kepada Allah dengan kita berkurban. Kalau kita memiliki kelebihan harta yang Allah berikan kepada kita, Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kamu untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Maka dari itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita terapkan dengan mendirikan salat dan berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan kita di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa akhiru da'wana alhamdulillah, aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.